Gimana Pak Hafid? Berarti Eh, jenengan saya dulu ini. saya koci berarti. Ya, saya Saya coachnya. koci jenengan coachnya. Ya, ini latar belakang ceritanya apa ya? Saya kemarin di supervisi. Nah, ini saya mau cerita. Oke, Boleh Pak Hafid, oke, oke. silakan. Oke, kita Nih, mulai ya Bu ya. Ya, tanpa skenario, tanpa apa ya, mudah-mudahan bisa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Unti, selamat sore Bu Unti. Bagaimana sore kabarnya? Pak Hafid. Iya, ini Bu Unti mohon ngapunten nggih, nyuwun ngapunten, mohon maaf. Bu Unti lagi sibuk apa enggak ya? Buatan Pak Hafid, Alhamdulillah ini free. Free, alhamdulillah berarti pas sekali momennya. Kalau jenengan free, ada waktu luang hari ini, mungkin saya sedikit meminta waktunya Bu Unti, boleh? Boleh sekali Pak Nggih. Hafid, monggo. Nggih, nggih. Sedikit tapi ya mungkin mungkin agak agak panjang nggak apa-apa nggih. 10 sampai 15 menit lah nggih. Minta Nggih, waktunya nggih. nggih, gak apa-apa. Santai Iya. Pak Hafid. Nggih, siap Ibu. Nah, ini ya mohon maaf nggih. Jadinya saya mengganggu mungkin lagi istirahat ini Bu Unti. Jadi sedikit saya ingin bercerita Bu Unti. Begini Bu Unti, saya mau apa ya istilahnya ya cerita ya curhat tentang masalah saya. Apakah mungkin Bu Unti bisa membantu saya nggih? Eh, Kira-kira nggih. Masalahnya apa? Ceritanya apa? Monggo Pak Hafid, sedang merasakan apa? Mungkin saya bisa bantu Pak Hafid. Ya, semoga Bu Unti dengan senang hati nggih membantu saya nggih. Iya, sangat Nggih, dengan senang hati. nggih. Monggo, mau cerita apa? Iya, sebenarnya saya ingin ini mendapat solusi Bu atau pemecahan pemecahan masalah yang saya hadapi, solusi tentang pemecahan masalah yang saya hadapi begitu Bu Unti. Nggih, nggih. Dilanjut Pak Hafid. Oke, Masalahnya apa? nggih. Begitu Nih, nanti jadi saya iya ya. paham. Ini kita kan kemarin akhir tahun ya Bu Unti. Bu Unti masih ingat nggak beberapa hari yang lalu itu kepala sekolah itu melakukan supervisi di kelas, penilaian kinerja guru. Nah, waktu Nggih, betul. itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Iya itu. Masa Pak, apa yang jadi masalah kok Pak Kepala Sekolah itu menegur Pak Hafid itu Iya, bagaimana ceritanya? nggih, nggih. Ini mungkin beberapa hal ya yang menguatkan jalan dari saya. Nah, ini kalau menurut saya sebenarnya masalahnya ya tidak begitu serius, nggak serius-serius banget, nggih. Gitu. Tidak serius, tapi Pak Hafid merasa eh, kurang bersemangat itu ya. Iya, agak Nah, ini agak tidak beban. seriusnya itu bagaimana maksudnya, Pak? Ya, ini kepala sekolah itu ketika supervisi saya itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Katanya ngendikannya beliau itu dalam mengelola kelas itu kurang baik, nggih. Sampai dikritik kalau boleh itu. Sampai dikritik oleh beliau, Ibu. Oh, begitu. Nah, terus tanggapan Pak Hafid setelah dikritik begitu tentang eh, mengelola kelas dia mungkin kurang baik begitu, Pak Hafid meresponnya bagaimana? Tanggapannya Pak Hafid bagaimana, Pak? Ya, itu kritikannya begini ya Bu Unti. Kritikannya itu waktu saya mengajar itu memang kurang ataupun tidak menggunakan alat peraga Bu Unti. Nah, sejujurnya saya juga menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, kemudian saya menggunakan berbagai sumber. Itu saya berbagai sumber yang saya gunakan dari buku ya jelas dari buku paket, kemudian dari buku referensi perpustakaan kan alhamdulillah sekolah komplit nih, komplit tentang buku-buku perpustakaan, buku-buku penunjang seperti
gitu. Apalagi ini tentang keadaan alam gitu. Nah, Oh, yang mengacu pada jadi masalahnya kurikulum, begitu. oke, saya terus merasa Nah, tersinggung di situ, Bu. saya tanya dulu Pak Hafid. Nggih, nggih. Berarti selama ini Pak Hafid melakukan pembelajaran di kelas itu, proses belajar mengajarnya Pak Hafid, itu maksudnya itu bagaimana? Ya itu tadi yang sudah seperti yang saya ceritakan, menggunakan alat peraga, menggunakan sumber buku dari berbagai sumber, kemudian ditambah dengan sumber-sumber dari perpustakaan gitu. Oh, nah berarti di sini kritikan dari Pak Kepala Sekolah itu Pak Hafid kurang dalam menggunakan alat peraga. Intinya begitu ya. Iya, intinya seperti itu. Tapi menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup dan memudahkan siswa. Siswa juga merasa termotivasi dan buku-buku itu mengacu pada kurikulum sih, Bu. Gitu. Iya Pak, sebenarnya udah bagus ya Pak. Terus hasilnya pada waktu Pak Hafid mengajar, Pak memakai sumber belajar itu ya Pak, itu apa Pak Hafid sudah paham, sudah tahu karakter siswa di kelasnya Pak Hafid itu berbeda-beda, kemudian kebutuhan belajarnya mereka juga mungkin berbeda-beda. Pak Hafid sendiri sudah paham apa belum? Oh iya ya betul juga ya. Saya nggak mungkin pertimbangan saya kurang di situ ya Bu. Kenapa saya tidak pikiran ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya itu kurang maksimal dalam belajar. Ya betul betul. Nah, itu berarti pentingnya alat peragam menurut Pak Kepala Sekolah, ya, itu alat peraga bisa dipakai sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Kepala Sekolah itu supaya Pak Hafid itu menggunakan sumber belajar dan dilengkapi juga dengan alat peraga, begitu Pak Hafid. Ya memang iya benar ya. Saya pikir benar ada benernya juga nggih Ibu dari Bu Umti masukannya. Iya. Nah, gimana Pak? Sudah plong? Sudah ceritanya tentang masalah tadi alat peraga kritikan dari Pak Kepala Sekolah itu Ya, kalau gimana? dari Masih kritikan, kemudian penggunaan alat pikiran? peraga, saya masih sudah pelong. Tapi terus terang ya, karena hal ini itu saya merasa kurang nyaman. Saya itu menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus, resah dan gelisah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya ya itu kalau kita kepikiran lain jadi pekerjaan yang kita lakukan itu jadi tersendat-sendat lah, terbengkelai begitulah katakan. Percaya Pak Hafid itu orangnya seperti itu sih. Eh, Masalah sedikit aja terus jadi pikiran itu ya. Udah Pak Hafid. Ini sekarang alasannya Pak Hafid masih kepikiran karena itu ya tadi apa masalah alat peraga sudah tidak apa-apa, tetapi Merasa, eh, merasa tidak nyaman sekarang lagi. iya Hmm. merasa tidak nyaman lagi. Nah, Ya, itu yaitu sebetulnya apa itu, Pak? merasa tidak nyamannya kados niki nggih Bu. Niki napa nggih, itu karena masalah yang ada di dalam kelas saya kemudian dibawa ke forum begitu loh Bu, dibawa ke forum dewan Oh, guru, iya iya dibicarakan iya. di depan dewan guru. Jadi apa nggih, ketika di depan dewan guru saya takut itu nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Maksudnya kan itu Hmm, privasi lah, bisa dibicarakan dengan saya di kelas. Tapi mbok nanti ada kesalahan ataupun permasalahan di kemudian hari. iya iya. Jadi ini saya menyimpulkan nih Pak Hafid, Nggih, nggih. eh, Pak Hafid merasa tidak nyaman itu pada saat supervisi karena Pak Hafid tidak menggunakan alat peraga sebagai sumber belajar. Tapi kemudian Pak Kepala Sekolah memperingatkan Pak Hafid, kemudian memberikan argumen pada Pak Hafid, kemudian memberikan saran lah ya untuk Pak Hafid, tetapi Pak Kepala Sekolah itu merasa tersinggung. Nah, akhirnya sampai di
sampaikan di forum Dewan Guru. Begitu nggih Pak Hafid? Nggih, betul. Nah itu, kira-kira nanti dari yang saya hadapi itu kan saya jadi canggung di kelas, canggung di kantor, itu kira-kira nanti saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah nggak ya Bu? Maksudnya kan dalam keseharian saya mungkin terlihat rona mukanya agak kurang nyaman atau bagaimana. Nah itu kinten-kinten ya Bu Umti, eh, saya didangu teng Pak Kepala Sekolah kok mboten dipanggil, masuk ke ruangan ditegur begitu lagi napa mboten nggih? Kalau menurut saya Pak Hafid, untuk masalah ini Pak Hafid itu nanti bisa merefleksikan, kemudian lebih mempersiapkan diri lagi lah. Jadi nanti ketika ditegur ya sama Pak Kepala Sekolah, Pak Hafid harus benar-benar siap. Siap dalam arti menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi beliau pasti insya Allah akan menyampaikan hal-hal yang positif. Jadi nanti Pak Hafid tetap semangat dalam mengajar begitu. Iya iya ya. Mudah-mudahan ya Bu, saya maksudnya dalam eh, sowan ke beliau itu nggak ada teguran yang lebih ya Bu, kayak gitu. Iya Nggih nggih betul. nggih. Jadi nanti Alhamdulillah. tidak jadi masalah di kemudian hari Pak Nggih Hafid. nggih nggih Nah, nggih. ini dari masalah tadi yang Pak Hafid sudah cerita ya. Terus rencananya Pak Hafid itu ke depan mau gimana Pak? Ya, ini kalaupun dilanjutkan terus-terusan ya, berarti kan menjadi tidak nyaman, suasana mungkin kurang kondusif, saya juga jadi terasa kaku. Yang pertama mungkin saya akan menemui beliau, kemudian untuk membicarakan hal ini. Mungkin dari beliau malah ada solusi mungkin gitu. Oh begitu ya. Eh, mungkin ada cara lain Pak? Pak Hafid pengen melakukan apa begitu? Ya, saya itu akan menemui kepala sekolah dan saya yang pertama ya seperti yang saya ajarkan ke anak-anak itu 3 kata ajaib ya. Maaf, terima kasih, minta tolong. Yang pertama saya sampaikan permohonan maaf. Mungkin selama kemarin-kemarin itu terjadi kesalahpahaman atau ketidaknyamanan. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar, mungkin selanjutnya ke depannya saya akan lebih menggiatkan kelas saya menggunakan alat peraga terutama karena ini benda apa pembelajaran yang abstrak sehingga mungkin harus disajikan ke dalam kelas. Nah, kemudian meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik begitu Bu Undi. Oh nggih nggih. Berarti eh, proses belajar mengajarnya Pak Hafid selanjutnya itu niatnya pripun Pak? Mau lanjutnya bagaimana Pak? Ya, seperti yang jadi dasar permasalahan itu ya selanjutnya nggih. Napa nggih, mungkin dalam pembelajarannya itu saya akan mempersiapkan selain dari sumber-sumber yang sesuai dengan kurikulum, saya akan menambahkan dengan alat peraga ataupun menggunakan video pembelajaran yang sudah ada banyak di internet begitu Bu. Sehingga Pak Kepala Sekolah akan lebih napa nggih, merasa ada hasil dari refleksi kemarin supervisi mungkin seperti itu nggih Bu. Oh nggih nggih. Betul Pak. Betul sekali langkah yang Pak Hafid sudah ambil tadi menurut saya sudah tepat sekali Pak. Saya setuju dengan idenya Pak Hafid itu. Ya mudah-mudahan nanti berikutnya itu Pak Kepala Sekolah itu sudah apa ya menilai Pak Hafid itu luar biasa. Ya. Iya, Ada perubahan dalam hal amin, mengajar amin. begitu. Oke, saya sedikit lega nih Bu Umti. Saya sedikit lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Nah, kemudian ya agak khawatir juga kok salah langkah. Begitu Bu Umti. Wah, syukurlah Pak Hafid kalau sekarang sudah merasa lega. Eh, ini tadi yang sudah Pak Hafid rencanakan ya, komitmennya Pak Hafid itu untuk melakukan rencana itu pribun Pak Hafid. Ya, untuk hal ini ya dalam proses belajar mengajar saya berkomitmen kalau kita bisa menghadirkan alat peraga ataupun sumber-sumber lain yang bisa lebih memotivasi dan pembelajaran yang anak butuhkan karena tadi sudah diingatkan oleh Bu Umti bahwa berbeda-beda, saya akan
melakukannya Ibu. Kemudian termasuk adanya masukan dari kepala sekolah tentang penggunaan alat peraga atau pembelajaran yang lainnya begitu Bu. Ya. Lalu dukungannya apa aja Pak untuk melakukan komitmen tadi Pak Hafid? Nah itu kalau dukungan masih dalam pikiran, ya. Dalam pikiran mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat, teman guru-guru yang lain, kemudian kami mungkin akan berkolaborasi dan saling mengingatkan atau mungkin bahkan bekerja sama ketika mempersiapkan alat peraga apa yang dibutuhkan gitu Bu. Mungkin seperti itu. Itu menurut saya ide yang bagus Pak. Semoga nanti dapat terselesaikan Pak Hafid, nanti dapat mengajar lah dengan suasana hati yang sangat nyaman, Amin, 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 amin. bahagia, kemudian yang terpenting itu sudah tidak dihantui lagi rasa khawatir ataupun rasa tidak nyaman. Amin, Itu amin. Pak Hafid. Terima kasih Bu Unti. Nih waktu jenengan tercipta karena mendengarkan cerita dari saya, keluh kesah saya. Nah, alhamdulillah saya sudah sedikit lega. Ya bukan hanya sedikit, tapi ya lega lah. Ada teman yang bisa diajak ngobrol untuk memberikan solusi bersama ketika yang saya hadapi gitu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjalankan apa yang jadi komitmen saya Bu ya, dan menjadi guru yang baik. Oke, semangat. Siap. Semangat Pak Hafid. Siap. Terima kasih sekali lagi Bu Unti. Atas waktu yang dibutuhkan nyuwun ngapunten apabila saya mengganggu istirahatnya Bu Unti begitu Bu Unti. Boten Pak Hafid, tenang. Sampun nggih Bu Unti, itu anaknya lagi nangis nggih. Iya, mohon maaf nggih. Ya. Nggih. Sampun nggih. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu Unti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sesi 1 saya jadi coach dengan permasalahan saya Bu Unti. Berarti sekarang tugas saya menjadi coach ya. Tugas saya menjadi coach ya. Mudah-mudahan saya bisa mengimitasi dari Ibu Unti yang hebat. Mengimitasi dari Bu Unti ketika tadi meng-coach saya. Sampun apa nggih Bu Unti? Ya. Ini kita lanjut ya. Assalamualaikum Bu Unti. Waalaikumsalam Pak Hafid. Punten sekali ganggu waktunya. Tumben Bu Unti, bagaimana, sehat? Sehat. Maaf nggih. Ini benar-benar lagi free atau lagi sibuk Pak Hafid? Alhamdulillah free. Kepripun. Pernah niki enten sing wigati katane itu Jan. Ada suasana yang bagaimana Bu Unti begitu. Ada sedikit agak kurang fresh atau bagaimana itu? Sebenarnya saya mau curhat Pak Hafid. Oh, curhat. Benar ini Pak Hafid sedang free? Alhamdulillah ini sedang free. Kebetulan kuliahnya baru selesai, jadi nggak ada masih jam kosong nanti kuliah lagi malam seperti itu. Alhamdulillah, berarti nanti ngobrolnya jadi santai gitu Pak? Ya santai nggak masalah. Ya 10-15 ke depan nggak apa-apa. Sampai jenengan cerita boleh. Iya, saya mau curhat. Mudah-mudahan Pak Hafid nanti bisa membantu saya begitu Pak Hafid. Siap. Kira-kira curhat apa ini Bu? Kalau ngobrolnya saya nggak ada yang mengganggu, insya Allah nggak ada yang mengganggu. Jadi kita bisa fokus, kita bisa bicara dari hati ke hati. Mungkin ada permasalahan apa? Monggo. Insya Allah iya Pak. Jadi gini Pak Hafid, saya lagi bingung anak-anak ini kan murid saya nih Pak Hafid. Saya punya masalah dengan murid saya di sekolah. Itu ceritanya begini. Pembelajaran kan sudah berjalan 1 semester kemudian ini menuju semester 2, tetapi sudah pertengahan semester Nah, masih ada murid saya itu yang jarang masuk sekolah Pak Hafid. Ada murid
jarang masuk sekolah, sudah berjalan 1 semester, ini sampai ke semester kedua di pertengahan semester nih Bu Unti. Iya, betul. Nggih. Jadi eh, murid saya itu karena jarang masuk sekolah, bahkan ketika masuk pun ya juga terlambat Pak Hafid. Jadi saya tuh khawatir dia itu nanti bagaimana mengikuti pembelajaran berikutnya, itu pastinya kan sudah ketinggalan pelajaran jauh. Dan kemarin melihat hasil nilainya begitu nggih, ya sungguh memprihatinkan. Saya jadi kadang-kadang bingung Pak Hafid. Ya. Oke, sekarang jangan dipikir-pikir lah ya, jangan bingung-bingung. Mungkin tujuan Bu Unti sekarang berarti apa ini Bu? Kita yang membicarakan, yang ingin kita bicarakan itu apa Bu Unti? Saya ingin curhat sama Pak Hafid ini, intinya ingin mendapatkan solusi Pak, solusi yang tepat dari masalah saya ini Pak. Mungkin Pak Hafid itu bisa membantu saya begitu. Oke. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita efektif membincangkan, membicarakan, dan kemudian menemukan solusi terbaik ya dari permasalahan yang panjenengan hadapi. Mudah-mudahan sedikit saya bisa membantu. Kepripun Ya. Lanjut. Nah, terus terang ini kan saya memang masih kepikiran terus ini sama murid saya. Ya, nama murid saya ini Firman Pak Hafid. Jadi yaitu murid saya yang jarang masuk sekolah. Nah, bahkan ketika masuk itu ya datangnya itu terlambat begitu Pak Hafid. Berarti hambatan yang menjadi hambatan dari Bu Unti sendiri itu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah gitu. Apa hambatannya Bu itu Bu? Ada hambatan mungkin itu? Iya, ada. Ini Pak, murid saya itu ternyata tinggal serumahnya itu bersama neneknya. Nah, orang tuanya itu sudah berpisah, berarti dia itu korban lah ya, korban dari masalahnya orang tua program ya, keluarga program. Kemudian bapaknya kerja di luar kota, ibunya juga kerja di luar kota, jadi Firman itu tinggalnya sama neneknya. Nah, tiap hari itu bangun tidurnya selalu kesiangan. Kalau dia sedang mood berangkat sekolah ya berangkat siang, kalau sedang tidak mood ya sudah tidak masuk sekolah. Begitu Pak Hafid. Jadi itu seringnya ya tidak berangkat sekolah akhirnya. Ya, begitu ya, si Firman yang tinggal hanya serumah dengan neneknya karena orang tuanya sudah sah begitu ya Bu ya? Iya, sudah bisa. Oke. Nah, lalu kira-kira ya menurut Bu Unti, bagaimana pendapat Ibu tentang si Firman itu Bu? Ya, saya kan pernah nih Pak home visit lah rumahnya. Ya memang benar. Itu apa ya? Istilahnya waktu ngirit ya Bu? Iya betul. Saya kunjungan. Iya kunjungan ke rumahnya. Ya bawa gula teh apa mboten Bu? Nah di bawah santai saja Ibu. Saya mengajak temannya Firman lah. Yang tahu rumahnya sih iya, saya mengajak temannya Firman, Bu Guru tolong diantar yuk ke rumahnya Firman. Ternyata memang benar Firman itu serumah hanya dengan neneknya. Ya neneknya sudah sepuh, kemudian perhatian nenek ya otomatis sangat-sangat kurang. Akhirnya si Firman sendiri begitu Pak. Ya, jadi berarti yang jadi masalah itu buat saya begitu. Dengan basic adanya permasalahan seperti itu, kondisi seperti itu. Nah ini Bu Unti kira-kira nih ya. Kira-kira Bu Unti itu cara mengatasi masalah tersebut itu bagaimana Bu Unti? Langkahnya mungkin yang dari kondisi itu tadi. Mungkin saya harus
sering komunikasi nih Pak dengan Oh, nggih nggih. orang tuanya nggih, terutama ibunya ya. Karena eh, Firman itu tinggal dengan nenek yang dari ibunya itu Pak. Nggih Nah nggih. mungkin saya Berarti harus neneknya banyak ibu-ibu juga ya? komunikasi, Iya iya, oh ya. harus komunikasi dengan ibunya. Intinya ya menceritakan lah, mencoba membicarakan tentang itu masalahnya Firman. Nah, kalau bisa sih ya Pak, itu murid saya si Firman masuk tiap hari. Nggih nggih nggih. Ya daripada tidak masuk sekolah kan, kalau menurut saya akhirnya jadi mending masuk meskipun dia terlambat. Itu menurut saya malah tidak jadi masalah Pak. Tidak masalah, Begitu. apa ya sih Bu? Tidak masalah kalaupun misalnya Firman itu sering terlambat setiap harinya Bu, kan waktunya jadi kurang untuk belajarnya begitu Bu. Nah, tapi menurut saya itu malah justru ketika dia tetap masuk meskipun terlambat, teman-temannya itu nanti malah bisa membantu Firman belajar. Saya bisa meminta bantuan lah pada murid-murid saya yang lain Hmm. untuk bisa jadi tutor buat Firman, menyemangati, motivasi. Nah, tapi kalau Firman itu tidak masuk sekolah, kan malah saya jadi bingung. Begitu kan, Pak? Iya ya. Menurut saya sih seperti itu, Pak. Pripun Pak Hafid? Ya, itu bagus juga Bu. Selanjutnya dari pemikiran tadi Bu Umti. Nah, menurut Bu Umti nih, bagaimana nih dengan tindak lanjut yang akan Bu Umti lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya, dengan neneknya, begitu Bu Umti. Kira-kira apa nih Bu Umti tindak lanjutnya? Nah, selanjutnya kan saya tidak mungkin nih ketemu dengan ibunya ya, ketemu Hmm, dengan bapaknya, ketemu dengan iya, ibunya iya, karena iya, iya. memang jarak mereka orang tua Firman itu Iya, iya, kerja itu kan jauh. iya, iya. Nah, saya paling yaitu dengan cara komunikasi lewat telepon atau WA lah tuh untuk membicarakan masalahnya Firman. Dan saya juga berusaha sih, ini mungkin solusi juga nih Pak, memberikan jam belajar tambahan lah Iya, iya, iya. di akhir ya, setelah anak-anak selesai belajar pulang sekolah itu untuk Firman nanti tidak pulang dulu, jadi nanti Firman saya beri tambahan pelajaran, jadi ketika dia berangkat terlambat pulangnya jadi terlambat Oh, lagi begitu ya saya, Bu. karena saya beri tambahan jam pelajaran. Ya, Begitu apa nih jadi Pak? simpulannya dari Bu Munti itu satu, komunikasi efektif dengan orang tua dan neneknya. Yang kedua akan memberikan jam tambahan kepada Firman ya Bu Munti. Nah, kira-kira nih Bu Betul. Munti, menurut Bu Munti itu siapa saja yang apa ya, ya Bu Munti libatkan? Apakah Bu Munti sendiri ataukah ada yang lain untuk membantu mewujudkan impian dan tujuan Ibu nih? Gitu Bu. Oh iya Oke, iya oke. ya, Pripun niku? saya yang jelas melibatkan teman-teman Firman nih Pak, Oh, nggih teman-teman nggih, betul. Firman Mhm. dalam satu kelas, murid-murid saya yang lain lah ya yang bisa membantu Firman belajar Nggih nggih. itu. Kemudian saya jelas melibatkan orang tuanya, khususnya Nggih ibunya itu untuk nggih. bisa ikut eh, memotivasi lah sama Firman supaya tetap semangat belajar meskipun tanpa orang tua di sampingnya ya, hanya dengan neneknya. Kemudian sama neneknya juga saya memberikan apa ya, penjelasan ketika nanti Firman mungkin pulang sekolahnya lebih telat. Dan Nah, tidak menutup kemungkinan saya juga bisa minta tolong rekan rekan guru yang lain nih Pak Hafid. Loh, mmm, siapa tahu bisa membantu mungkin nanti ketika Firman apa ya membutuhkan materi tambahan, jam tambahan itu kan rekan-rekan guru yang lain juga mungkin bisa membantu saya begitu Pak Hafid. oke. Nah, alhamdulillah nih Bu Unti sedikit sudah menemukan solusi nggih tentang kondisi di rumahnya, kemudian kondisi ketika pembelajarannya nih. Alhamdulillah bagus sekali mungkin langkah-langkah yang akan diterapkan oleh Bu Unti. Nah, ini sebenarnya Bu Unti sudah menemukan solusi ya supaya Firman tidak ketinggalan pelajaran, kemudian di rumahnya juga mendapat perhatian ya Bu Unti ya? Iya Pak, saya alhamdulillah ini cerita sama jenengan malah terus jadi menemukan solusi ya. Tadinya Solusi ya. saya aduh kayak apa ya, kepikiran terus Ya. sampai
Bingung solusi itu. itu nanti terus disolasi di sini, Bu. Jadi temempel terus begitu. Iya. Jadi ketika solusi itu diterapkan di sini, terus dipikirkan, terus kita action, Bu. Jangan lupa actionnya begitu. Oh iya iya benar. Heeh. Matur nuwun ya Pak Hafid. Ya Allah Sami-sami, sudah Bu. mendengarkan curhat saya. Nggih, nggih, Curhat yang nggih. mungkin tidak penting tapi menurut saya penting sekali Pak Hafid. Nggih, nggih. Kepikiran sekali kalau ada murid saya yang seperti itu. Rasanya Jen, satu kelas itu kalau Firman tidak masuk itu rasanya ada yang kurang Ada dan yang kurang ya, Bu, apa ya? ya? Iya, betul Nggih, nggih. sekali. Ya alhamdulillah Bu Unti, nggih. Semoga saya juga besok-besok mungkin saya akan cerita keluh kesah saya di sekolah ataupun di tempat kerja seperti Bu Unti. Nggih, alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah berarti sudah tenang ya, sudah tenang ya, sama-sama tenang. Jenengan Iya, tenang, saya tenang. Oke. Berarti alhamdulillah ini sudah coaching tenang. ini bisa kita tutup nggih Bu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih.